Majelis Jemaat GKI Sion Membui mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah pagi ini bagi Bapak, Ibu, Jemaat Tuhan yang hadir dalam gedung ibadah ini maupun Jemaat Tuhan yang mengikuti melalui channel YouTube GKI Klasis Waropen dimanapun berada. Perlu diketahui bahwa ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Rosalina Kabes STH. Penyampaian jadwal ibadah kelompok dan unsur akan disampaikan pada akhir ibadah ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menyambut kehadirat Allah yang kudus, saya undang jemaat berdiri dan kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani nomor 5 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri jemaat Tuhan, mari kita puji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 4 bait 1, 2, dan 3.
masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan berbunyi bagi kita demikian: Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat bagimu patung atau teruan dari apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang tak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan mengkuduskannya. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzinah. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu manusia. Jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Jemaat Tuhan, siapkan secara berturut-turut nyanyian rohani nomor 11. Nyanyian rohani nomor 11 baitnya yang ketiga kita akan lakukan setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 139 baitnya yang keempat setelah kita menerima berita rahmat Tuhan. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita, marilah kita merenungkan perjalanan kehidupan kita di minggu yang telah kita lalui. Apakah hukum Tuhan ini sudah kita lakukan dengan baik, dengan setia dan benar dalam kehidupan kita? Jikalau sebagai manusia kita menyadari sungguh bahwa kita belum melakukan hukum Tuhan ini dengan baik, benar, setia dalam kehidupan kita, di saat ini Allah memberikan kita kesempatan untuk kita mau merendahkan diri kita, untuk kita mau mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Allah Bapa di sorga, kami umat-Mu datang sujud menyembah Engkau. Kami boleh menaikkan syukur kami karena Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Di seminggu perjalanan kehidupan yang telah kami lalui sebagai manusia, kami sungguh menyadari tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Namun oleh karena anugerah kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami masih menjalani kehidupan ini sampai di saat ini. Hukum Tuhan telah kami dengar di pagi ini, dan kami sebagai manusia, kami mengakui sungguh di hadapan Tuhan bahwa kami tidak setia, kami tidak melakukan hukum Tuhan ini dengan baik dan benar dalam kehidupan kami. Karena kemanusiaan kami, karena kedagingan yang terus melebihi keinginan roh dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, di saat ini kami mengaku sungguh bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami telah melakukan dosa dengan pikiran, dengan kata, sikap dan tindakan perbuatan kami dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Kami mohon ya Allah, biarlah dengan penuh kerendahan hati Tuhan Engkau mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Lalu biarlah Tuhan menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh memberikan keampunan bagi kami. Amin. Nyanyian rohani nomor 11, baitnya yang ketiga, Bapa kami janganlah anak-anak-Mu binasa, dan seterusnya. Dengarlah jemaat Tuhan sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Kita aminkan dalam nyanyian rohani 139 baitnya yang keempat. Ya amin ya di Golgota dan kata-kata selanjutnya. Yeah.
izinkan jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita bersama-sama. Mengaminkan akan pengakuan iman percaya, kita akan puji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 79 baitnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bimbing kami pun agar di gangguan dan seterusnya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di minggu pertama, di hari kedua di bulan Oktober, yaitu terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 2, kita baca ayat 20 hingga 23. Kitab Daniel pasal 2 ayat 20 hingga 23. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan telah terbuka di tangan kami ya Allah, dan kami umat-Mu hendak membacanya dan merenungkannya. Namun kami menyadari sungguh dengan kekuatan, dengan pengetahuan kami manusia, kami tidak mampu untuk mencerna firman-Mu. Kami tidak mampu untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami membutuhkan hikmat Tuhan, kuasa Roh Tuhan, menolong dan membimbing kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan yang kami baca di saat ini tidak sekedar kami membacanya, tetapi ketika kami membaca, kami dapat merenungkan lebih dalam firman-Mu, dan lebih daripada itu kami mampu untuk mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan yang Allah anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu adalah manusia biasa dan tidak memiliki pengetahuan dan hikmat. Oleh sebab itu biarlah
hikmat pengetahuan kuasa Roh Allah yang akan menuntun hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat-Mu di pagi ini. Bapa di sorga, umat-Mu dan kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mimpi Nebukadnezar, ayat 20 hingga 23. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyikapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mengiringi jalannya persembahan, kita siapkan nyanyian rohani 158, nyanyian rohani 158 bait 1 dan seterusnya. Sementara jemaat Tuhan mempersiapkan persembahan untuk dikumpulkan menopang pekerjaan Tuhan, dengarlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah dan seterusnya. Isilah
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa membawa persembahan yang telah dikumpulkan, tapi juga ada ke-9 keluarga yang membawa pengucapan syukur. Yang pertama dari keluarga Syamas YH Anderi, atas berkat dan perlindungan Tuhan, dan mohon doakan anak Martina Emeralda Anderi yang akan mengikuti KKN pada hari Senin 3 Oktober 2022. Yang kedua dari keluarga Ede Waramuri, atas bertambah usia 1 tahun bagi anak Franz Waramuri menjadi 6 tahun tanggal 29 September 2022. Yang ketiga dari keluarga GE Wopari, atas bertambah usia 1 tahun dalam hidup bagi anak Martin Wakdomi pada tanggal 28 September 2022. Yang keempat dari keluarga ER Windesi, mohon doakan anak Putri Yohana Windesi yang bertambah usia 1 tahun pada tanggal 30 September menjadi 12 tahun. Yang kelima dari keluarga Bapak AA Imbenai, atas bertambah usia 1 tahun tanggal 2 Oktober 2022. Yang ketujuh dari saudara Smith Imbenai yang bertambah usia 1 tahun pada tanggal 29 September 2022. Yang ketujuh dari Mama Janda Agustina Iromarei Wopari, atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup. Yang kedelapan dari Mama Janda O Yandedai Sawen, atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup. Yang kesembilan dari keluarga Anris Sawaki, mohon doakan Mama Adelce Sawaki Ganadi yang saat ini sedang sakit di Serui. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di sepanjang kehidupan yang Allah anugerahkan bagi kami, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang telah kami lakukan dalam menopang kehidupan kami, Allah telah memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Kami boleh merasakan itu lewat berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan sediakan, yang terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Lewat semua pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, baik kami bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pegawai, sebagai swasta, sebagai tukang ojek, buruh bangunan, sebagai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang berjualan di pasar, bahkan juga setiap usaha kios pondok yang telah kami kerjakan, kami usahakan dalam kehidupan kami, memenuhi setiap makan, minum, pakai, bahkan kesehatan dan pendidikan anak-anak kami. Semuanya Allah telah berkenan memberkati, sehingga kami terus menikmati berkat-Mu.
Kami menyadari sungguh bahwa semua yang kami dapati itu kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan kekuatan, hikmat yang Tuhan beri, kami tidak bisa bekerja, kami tidak bisa menerima setiap berkat Tuhan. Kami menyadari sungguh bahwa semua yang kami nikmati, kami miliki di dalam kehidupan kami adalah bersumber dari Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapa di sorga, di minggu pagi ini dalam rasa syukur kami boleh memberikan persembahan, bukan untuk membayar setiap berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Setiap pemberian persembahan syukur yang kami berikan ini adalah sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap persembahan yang kami berikan ini, kami memberinya untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah jemaat Sion Mambui, kelas siswa Ropen, dan Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Allah berkenan menerima dan memberkati setiap pemberian persembahan umat-Mu yang memberi dari kelebihan dan kekurangan, yang sempat memberi bahkan yang tidak sempat memberi. Allah terus berkenan memberkati kehidupan umat Tuhan dengan setiap berkat-berkat yang telah Allah siapkan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh persembahan umat-Mu diberkati Tuhan. Tuhan juga terus melimpahi berkat-Mu di sepanjang kehidupan umat Tuhan. Kami bersyukur juga bukan saja berupa uang, makan dan minum yang kami dapati, tapi juga kesehatan dan kekuatan, umur panjang, nafas kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami masih menikmati hidup sampai di saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama dengan persembahan umat Tuhan yang telah dikumpulkan, ada ke-9 keluarga yang telah kami bacakan nama-nama mereka yang boleh membawa pengucapan syukur kepada Tuhan. Keluarga-keluarga ini mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan keluarga mereka dengan segala ungkapan syukur. Tapi juga Tuhan berkenan memberkati setiap anak-anak kekasih yang mempersiapkan diri mereka dalam mengikuti KKN di tanggal 3 besok. Allah berkenan menjaga, melindungi, menyertai, berikan mereka sehat dan kuat, hikmat pengetahuan Tuhan Engkau curahkan bagi kehidupan anak-anak kekasih, supaya dalam mempersiapkan diri bahkan juga sampai mengikuti kegiatan KKN yang telah direncanakan dari awal sampai akhirnya boleh diikuti dengan baik, dan seluruh masa depannya kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, begitu juga bagi setiap keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas berkat pertambahan usia yang Allah nyatakan di tengah kehidupan keluarga lewat anak-anak kekasih mereka, tapi juga orang tua kekasih yang boleh mengalami sukacita atas bertambahnya usia. Kiranya Allah terus memberkati dengan bertambahnya usia, bertambah-tambah hikmat Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap kehidupan keluarga yang terus memohon pertolongan Tuhan atas segala penderitaan yang dialami, terlebih khusus bagi kehidupan orang tua kekasih, mama kekasih yang saat ini ada dalam pembaringan
kesakitan diserui. Dari tempat ini kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan orang tua mama kekasih ini ke dalam tangan Tuhan dengan sakit penyakit yang dialami. Kiranya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang tua kekasih ini. Berkati makan dan minum obat, biarlah lewat semuanya itu kuasa Tuhan tersalurkan dalam setiap tubuh orang tua kekasih, sehingga ia mengalami pemulihan. Berkati setiap perawatan yang dilalui, dan berkati setiap mereka yang boleh melayani. Kiranya tangan-tangan mereka diberkati, supaya lewat setiap pelayanan mereka membawa sukacita, tapi juga memberikan semangat bagi orang tua kekasih dalam menjalani masa kesakitannya. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan mama kekasih ini dengan sakit yang dialami. Kiranya Allah sendirilah yang akan melihat dan menyembuhkan orang tua kekasih ini. Seluruh persembahan umat Tuhan dengan pengucapan-pengucapan syukur yang telah kami bacakan, kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang mengelola keuangan gereja di tingkat jemaat, klasis dan sinode. Allah beri hikmat, supaya dengan hikmat Tuhan hamba-hambamu terus mengelola keuangan gereja dengan baik, menopang pekerjaan pekabaran Injil Tuhan di tanah Papua. Bapa di sorga, terimalah seluruh pemberian persembahan umatmu. Terimalah kehidupan kami, umatmu, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam khotbah, atas nama Persekutuan Jemaat diberikan kesempatan kepada kelompok Getsemani untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang telah dipersiapkan.
Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Apa kabar? Sehat-sehat? Iya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita terus masih ada, diberikan kesehatan, kita ada dalam keadaan baik sampai di saat ini. Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 20 hingga 23, kita akan renungkan dengan tema Allah sumber hikmat dan kekuatan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daniel adalah seorang anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia adalah pegawai di istana Raja Nebukadnezar. Dalam bacaan firman Tuhan ini, kalau kita baca di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19, di sana menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang bermimpi. Mimpinya itu sangat mengganggu pikirannya, hatinya, membuat dia tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Karena bagi dia, mimpi itu sangat mengganggu dia. Oleh sebab itu, dia merasa bahwa harus ada yang bisa menjelaskan dan mengartikan mimpi itu kepadanya, supaya dia juga bisa mengerti apa maksud mimpi itu bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, dia menyuruh orang-orang pintar, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat untuk dipanggil lalu bisa menjelaskan arti dari mimpinya. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan mimpi itu atau mengartikan mimpi itu bagi Raja Nebukadnezar. Nah, Daniel ini dia ada dalam kekuasaan, artinya dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ketika satu orang pun tidak bisa menerjemahkan mimpi itu, maka titah raja bahwa siapa yang tidak bisa menerjemahkan mimpinya, mereka harus dilenyapkan, mereka harus dibunuh. Berarti ini mengancam seluruh kehidupan orang-orang pada masa pemerintahannya, termasuk juga Daniel. Nyawa Daniel dan semua orang yang bijaksana sedang terancam karena Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang bijaksana di Babel dibunuh karena tidak ada yang mampu untuk menafsirkan mimpinya. Oleh sebab itu, ketika Daniel mendengar bahwa titah raja kepada semua orang yang tidak bisa menerjemahkan mimpinya itu atau menafsirkan mimpinya itu akan dibunuh, maka Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Dia menghadap raja dan meminta kepada raja untuk memberikan dia waktu untuk dia bisa
memahami arti mimpi raja tersebut. Dan ketika dia meminta waktu, raja memberikannya waktu. Maka dia pulang, dia bertemu dengan teman-temannya untuk mereka bersama-sama menerjemahkan atau menafsirkan mimpi raja. Apa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya? Apakah dia pulang lalu dia hanya berpikir-pikir saja? Dia berpikir dengan pengetahuannya, dia berpikir dengan hikmatnya. Apa yang dilakukan Daniel? Tentu Daniel adalah seorang anak muda yang takut Tuhan. Maka itu dia membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Dia tidak pergi mencari orang pintar. Dia tidak pergi mencari cara-cara yang lain untuk bisa menafsirkan mimpi raja. Tapi dia datang kepada Tuhan dalam doanya. Dia berdoa bersama dengan teman-temannya untuk meminta hikmat Tuhan menolongnya. Itulah sebabnya dalam bacaan firman Tuhan di ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan Daniel ketika dia meminta hikmat Tuhan, Allah memberinya. Itulah sebabnya dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan atas campur tangan Tuhan yang telah memberikan dia hikmat untuk menjelaskan arti mimpi Raja Nebukadnezar sehingga mereka lolos dari hukuman. Dan bukan hanya Daniel bersama teman-temannya saja, tetapi juga semua orang yang ada di istana raja. Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memiliki hikmat dan kekuatan, maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalur lain selain kita memintanya kepada Allah. Karena dari Allah sumber hikmat dan pengetahuan. Kalau Allah adalah sumber hikmat dan pengetahuan dan kekuatan, maka hikmat dan kekuatan itu sangat kita butuhkan, sangat penting kita miliki dalam kita menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu mari kita belajar apa yang dimaksud dengan hikmat. Hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pengetahuan. Hikmat ini sama dengan bijaksana. Kalau kita mau belajar atau mengartikan hikmat ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hikmat adalah kemampuan kita untuk memahami firman dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmat adalah kemampuan kita untuk memahami firman dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmat bukan hanya sekedar kemampuan untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu kita wujudkan atau kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini didapatkan oleh Daniel dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, berkatalah Daniel
Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Daniel menyadari sungguh bahwa hikmat dan kekuatan itu hanya bersumber dari Allah. Oleh hikmat Tuhan, dia bisa mendapatkan arti atau bisa menafsirkan apa maksud Tuhan lewat mimpi Nebukadnezar. Berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan itulah, maka dia katakan dalam bacaan firman Tuhan kita yang tadi saya telah bacakan. Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak masalah dalam hidup kita. Ketika pergumulan hidup yang berat datang, seringkali kita tidak mampu untuk menghadapinya. Itu karena kita tidak berhikmat dalam menjalani hidup ini. Itu karena kita hidup tidak takut Tuhan. Orang yang mau memiliki hikmat atau orang yang berhikmat, pada dasarnya dia harus hidup takut Tuhan. Kalau dia hidup tidak takut Tuhan, maka dia tidak akan punya hikmat, atau dia tidak berhikmat dalam menjalani hidup ini. Karena kalau dia hidup takut Tuhan, dia pasti melakukan apa saja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hikmat yang Allah berikan bagi kita manusia adalah membuat kita membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan untuk memperoleh hikmat itu, maka kita harus menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Seperti Daniel yang hidupnya takut akan Tuhan, sehingga dalam melakukan apa saja, termasuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, dia tidak pakai pengetahuannya manusia, tetapi dia meminta hikmat Tuhan menolongnya. Dan Tuhan memberi hikmat bagi dia menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, marilah kita terus datang kepada Tuhan. Marilah kita terus datang meminta hikmat Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kalau kita tidak meminta hikmat Tuhan, maka pastinya kehidupan yang kita jalani ini tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat dan belajar untuk menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, maka itu akan menolong kita menghindarkan diri kita dari segala persoalan kehidupan ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita perlu bergumul untuk mendapatkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat, yang artinya bahwa orang yang ingin memiliki hikmat, ia harus hidup takut akan Tuhan. Ibaratnya, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang atau kita mau membuka WA, Facebook, dan lain sebagainya, kalau tidak ada signal, pasti tidak bisa.
Kalau tidak ada signal, pasti kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon. Harus ada signal, baru bisa ada komunikasi. Begitu juga kalau tanpa hikmat Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tidak mungkin kita punya hikmat dari Tuhan kalau kita tidak tersambung ke sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mau memiliki hikmat, berarti kita harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hikmat itu sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukan hanya Allah bukan hanya sumber hikmat saja, tetapi juga Allah sumber kekuatan. Dalam bacaan firman Tuhan dikatakan hikmat dan kekuatan Allah. Allah juga adalah sumber kekuatan. Oleh sebab itu di ayatnya yang ke-21 dikatakan, dengan kekuatan Dia mengubah saat dan waktu. Dengan kekuatan Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dengan kekuatan Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan, dan kepada orang yang berpengertian. Jadi Allah bukan saja sumber hikmat, tetapi juga Allah adalah sumber kekuatan. Jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, Daniel, dia diberi hikmat, tapi tanpa kekuatan Allah dia tidak bisa berbicara. Menghadap raja ini bukan orang biasa. Dia harus bisa berani. Dia harus bisa berani berkata-kata, dan bukan hanya bisa berkata-kata, dia harus bisa punya bukti yang kuat ketika dia menghadap raja. Itulah sebabnya Allah memberikan dia hikmat, tapi juga kekuatan bagi dia untuk bisa tampil dan berkata-kata di depan Raja Nebukadnezar. Ini juga menjadi perenungan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Benarkah tidak? Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya mari kita terus harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan terus memberikan kita kekuatan sekalipun kita ini hidup tidak setia, kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita banyak melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa, kita tidak setia melakukan firman Tuhan. Tetapi kekuatan Tuhan terus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita terus memohon kekuatan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita ini ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang kita alami. Tapi kalau kita menjalani kehidupan ini tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk berdiri. Pasti kita sudah mengakhiri perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang hadir di saat ini, saya percaya bahwa ketika pergumulan kehidupan, penderitaan hidup itu datang, kita terus meminta kekuatan, maka sampai di saat ini kita ada, itu karena kita terus meminta kekuatan Tuhan. Karena ada banyak orang
yang ketika beban kehidupan datang, mereka tidak mampu untuk bertahan. Akhirnya mereka mengakhiri kehidupan mereka. Padahal ada Tuhan yang sanggup dan setia memberikan kekuatan dan menolong kita. Janganlah kita ragu untuk menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan yang terus menolong hidup kita. Yang hanya dan terus kita lakukan adalah mari kita hidup takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka kita terus diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita bijaksana memilih, memutuskan, dan melakukan apa yang harus kita lakukan di tengah dunia ini. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu jemaat, marilah dalam seluruh perjalanan kehidupan kita belajar dari kehidupan Daniel, bahwa Allah sumber hikmat dan kekuatan bagi kita. Kita hidup takut Tuhan, kita terus memohon hikmat dan kekuatan Tuhan menolong kehidupan kita menjalani hidup di tengah dunia ini. Tuhan menyertai dan memberkati, menolong kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan jemaat diberikan kesempatan kepada vokal grup Sion untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang telah dipersiapkan.
kasih untuk kidung pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan telah kami dengarkan bersama. Kiranya Allah terus menyempurnakan bagian firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami belajar dari kehidupan Daniel yang hidup takut akan Tuhan, sehingga dalam menerjemahkan dan menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, dia datang menghampiri Tuhan, berdoa dan memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Dan itu Allah Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia boleh menaikkan pujian kepadamu. Kami juga umat Tuhan hendak belajar dari kehidupan Daniel, supaya kami juga hidup sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya dengan hidup takut akan Tuhan kami terus memiliki hikmat dan kekuatan Tuhan untuk menolong kami dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Ketika kebenaran firman Tuhan kami dengarkan bersama, kerinduan kami untuk melakukannya itu sangat kami inginkan. Namun terkadang kala kami tidak mampu untuk melakukannya, karena kami terus digodai dan keinginan daging kami terus menghambat kehidupan kami untuk melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami memohon kuasa Roh Tuhan menolong kami, supaya di sepanjang kehidupan yang kami jalani, dalam menghadapi segala pergumulan hidup penderitaan, apapun yang terjadi dan yang kami alami, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh terus meminta hikmat Tuhan, agar dengan hikmat-Mu kami bijaksana. Dengan hikmat-Mu kami boleh membedakan mana yang baik yang harus kami lakukan, dan menjauhkan yang tidak baik dari kehidupan kami. Dengan hikmat-Mu kami dapat memilih, memutuskan, dan menetapkan apa yang harus kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami. Bukan hanya hikmat Tuhan saja yang kami minta, tapi juga kami memohon kekuatan. Karena tanpa kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kami tidak mampu untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau anugerahkan kami hikmat dan kekuatan, karena hanya Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan itu. Oleh sebab itu kami memohon, Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu di Jemaat Sion Mambui dalam seluruh pergumulan kehidupan umat-Mu, dalam seluruh kehidupan yang dijalani. Allah terus beri sehat, Allah beri kuat, Allah terus beri umur panjang bagi kehidupan umat Tuhan di jemaat ini. Peliharalah umat-Mu dalam kasih-Mu, lindungilah umat-Mu, berkatilah umat-Mu dalam seluruh apa yang mereka lakukan. Tuhan juga senantiasa terus menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu terus merasakan bahwa perjalanan kehidupan di dunia ini ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang selalu menemani, ada Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan umat-Mu. Dalam seluruh pergumulan kehidupan, kiranya Allah berkati orang tua yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu,
Allah memberkati, sukacita terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan kehidupan para pelayan hamba-hamba Tuhan, baik hambamu Ibu Pendeta Tikara bersama dengan seluruh majelis jemaat badan pelayan unsur-unsur yang telah Allah percayakan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Kiranya mereka diberi sehat dan kuat, hikmat Tuhan menyertai, supaya hamba-hambamu terus dengan setia, rajin dan tekun, sabar melakukan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat ini. Seluruh program pelayanan yang telah dilakukan Tuhan berkati, dan yang akan terus dilakukan Allah terus turut campur tangan. Semua hal yang dilakukan menjadi pergumulan di jemaat ini, Allah memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi kehidupan anak-anak kekasih di tengah jemaat ini dalam masa pertumbuhan mereka. Allah berkati supaya mereka bertumbuh dengan baik, mereka sehat dan kuat, tapi juga berkati dalam seluruh masa depan mereka. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan-pelayanan yang akan terjadi di minggu kerja yang baru. Allah memberkati supaya setiap umat Tuhan dan semua pelayan hamba-hambamu dapat melakukan pelayanan-pelayanan ini dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan gereja Tuhan, gereja Kristen Injili di tanah Papua, bahkan semua denominasi gereja di tanah Papua. Tuhan memberkati, anugerahkan hikmat-Mu dan kekuatan-Mu bagi semua para pelayan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kiranya seluruh pelayanan yang terjadi dari arah sinode, klasi sampai jemaat boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan sidang klasis waropen, panitia dan semua yang bekerja klasis waropen. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah terus menolong setiap persiapan panitia, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Allah, Engkau menjawab itu dan Engkau terus menganugerahkan semuanya itu bagi kehidupan mereka, agar dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka sidang klasis yang akan dilakukan, semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan pelaksanaan sidang klasis pun dapat berjalan dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan semua puji-pujian yang telah mengisi di minggu pagi ini. Tuhan memberkati setiap pujian menjadi kesaksian pemberitaan firman Tuhan di tengah tugas dan tanggung jawab pelayanan. Bahkan juga semua pelayanan yang terjadi di hari ini, kiranya Allah memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Memasuki minggu kerja yang baru, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami, tapi juga di bulan yang baru, kami bersyukur karena Allah sudah menyertai kami melewati bulan September dan kami ada di bulan Oktober. Kiranya berkat dan perlindungan Allah terus ada bagi kami di sepanjang bulan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, bangsa negara pemerintahan tanah Papua,
kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kiranya hikmat dan kekuatan yang bersumber dari Allah juga terus mau menolong dan memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai daerah, presiden sampai kepala kampung, supaya dalam seluruh kepemimpinan biarlah apa yang menjadi tanggung jawab mereka lakukan dengan baik. Mereka boleh bekerja karena mereka takut akan Tuhan, sehingga seluruh apa yang dilakukan mendatangkan damai dan sukacita sejahtera bagi setiap kehidupan kami. Tanah Papua kami serahkan dalam tangan Tuhan dengan segala persoalan-persoalan yang terjadi. Kami percaya Allah tidak tinggal diam. Allah akan bekerja sesuai dengan cara waktu Allah sendiri bagi kehidupan kami di tanah Papua. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan setiap pergumulan kehidupan kami. Ini doa syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami boleh berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Kita siapkan nyanyian kidung jemaat nomor 332. Kita lakukan bait 1 dan bait 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk dan bait 2 dalam keadaan berdiri. Di lagu ini ada aksi 5 menit. Jadi kita akan menyanyi bait pertama. Setelah itu kita akan diiringi oleh organ dan bait kedua dalam keadaan berdiri. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, dan kata-kata seterusnya.
Ya Tuhan, firman kebenaran telah kita dengarkan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup takut Tuhan dan terus memohon hikmat dan kekuatan Tuhan menyertai kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikianlah ibadah minggu pagi yang telah kita lalui bersama. Tuhan memberkati. Shalom.